Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Depi Wicaksono dan NPM C1B023188. Dalam manajemen strategi, sebelum kita bicara soal eksekusi, analisis SWOT, atau keunggulan kompetitif, kita harus mulai dari fondasi paling dasarnya, yaitu identitas perusahaan. Di sini kita akan membedah dua istilah yang sering dianggap sama, padahal memiliki fungsi strategis yang sangat berbeda, yaitu visi dan misi. Pertama, mari kita lihat visi. Di slide tertulis visi mencerminkan arah atau tujuan yang ingin dicapai ke depan. Dalam konteks strategis, visi adalah mimpi atau future state. Ini menjawab pertanyaan, what do we want to become? Kita ingin menjadi apa? Kata kunci yang saya garis bawahi di sini adalah arah. Tanpa visi yang jelas, strategi perusahaan akan kehilangan orientasi. Visi sifatnya jangka panjang, inspiratif, dan menjadi bintang utara bagi pengambilan keputusan manajerial. Jika kita ibaratkan kapal, visi adalah pelabuhan tujuannya. Selanjutnya adalah misi. Di sini tertulis misi merupakan cara untuk mencapai visi. Jika visi adalah tentang masa depan, maka misi adalah tentang hari ini. Misi menjawab pertanyaan, what is our business? Apa bisnis kita? Ini mencakup siapa pelanggan kita, apa produk kita, dan bagaimana kita bekerja. Kata kuncinya adalah cara. Misi adalah kendaraan atau operasional konkret yang kita lakukan setiap hari untuk memastikan kita bergerak mendekati visi tadi. Supaya lebih jelas, mari kita ambil contoh nyata dari perusahaan yang sering kita bahas dalam studi kasus manajemen. Misalnya IKEA. Visi perusahaan IKEA, menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Lihatlah, visinya tidak bicara soal menjual kursi atau meja, visinya bicara soal impact luas di masa depan. Misi perusahaan IKEA menawarkan berbagai rancangan produk perabot rumah tangga yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang mampu membelinya. Di sini baru masuk ke caranya, desain fungsional, harga murah, jangkauan luas. Inilah strategi yang mereka jalankan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, visi tanpa misi hanyalah mimpi di siang bolong. Sebaliknya, misi tanpa visi adalah aktivitas rutin yang tidak punya tujuan jangka panjang. Keberhasilan strategi perusahaan dimulai dari keselarasan antara kemana kita mau pergi, yaitu visi, dan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu misi. Setelah kita memahami definisinya, seringkali muncul pertanyaan di benak kita, di mana batas tegas antara keduanya. Silakan lihat tabel komparasi di slide ini. Untuk mempermudah pemahaman strategi, saya akan membedah 5 poin di slide ini ke dalam 3 dimensi kunci. Pertama, mari kita bicara soal waktu. Lihat sisi visi. Di poin 1 dan 5 disebutkan bahwa visi berorientasi pada masa depan dan bersifat jangka panjang. Visi adalah tentang tomorrow. Ini adalah big picture atau gambaran besar yang belum terjadi saat ini, tapi ingin kita wujudkan 5, 10, atau 20 tahun lagi. Sebaliknya, lihat sisi misi. Poin 1 dan 5 menegaskan bahwa misi dibuat untuk saat ini dan bersifat jangka pendek. Misi adalah tentang today, ini adalah realitas operasional yang kita hadapi sekarang. Analoginya, jika visi adalah teleskop, melihat jauh ke depan, maka misi adalah mikroskop, fokus pada detail pengerjaan saat ini. Kedua, dimensi fungsi. Di poin 2, visi disebut sebagai cita-cita. Ini adalah sumber inspirasi. Fungsi berfungsi untuk menyatukan semangat seluruh karyawan, sementara misi di poin 2 disebut sebagai langkah dan cara. Fungsinya lebih teknis, yaitu menjawab bagaimana cita-cita tadi dicapai. Contoh, jika visinya adalah menjadi bank digital terbesar di Asia, maka misinya harus berisi langkah teknis seperti mengembangkan infrastruktur IT yang kuat atau memberikan layanan 24 jam. Terakhir, secara bentuk, teman-teman bisa lihat di poin 3. Visi biasanya sangat padat, seringkali hanya satu kalimat yang powerful dan mudah diingat semua orang. Sedangkan misi bentuknya adalah penjabaran. Ia lebih rinci, terdiri dari beberapa kalimat atau poin-poin peluru yang menjelaskan tindakan spesifik. Kenapa misi harus rinci? Karena misi inilah yang nanti akan diturunkan menjadi KPI atau Key Performance Indicator bagi setiap departemen. Jadi ringkasnya, visi adalah tujuan akhir yang bersifat abstrak dan permanen, sedangkan misi adalah peta jalan yang bersifat konkret dan bisa beradaptasi sesuai kondisi pasar. Teman-teman, setelah kita tahu apa itu visi dan misi, pertanyaan besarnya adalah
Siapa yang sebenarnya merumuskannya? Apakah hanya tugas CEO atau tugas pemilik saham? Jawabannya ada di slide ini. Perumusan strategi yang efektif membutuhkan kolaborasi dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Pertama, mari kita lihat poin 1, yaitu internal. Di situ tertulis bahwa pengembangan ini melibatkan semua pihak, mulai dari pendiri, dewan komisaris hingga karyawan. Mengapa karyawan harus dilibatkan? Dalam ilmu modern manajemen, ini disebut sebagai shared vision atau visi bersama. Analisisnya, jika visi hanya turun dari atas tanpa masukan dari bawah, karyawan akan merasa asing dan tidak memiliki sense of belonging. Akibatnya, eksekusi strategi menjadi lemah. Contohnya saat Google atau Starbucks memperbarui nilai perusahaan mereka sering mengadakan town hall meeting atau survei internal. Tujuannya agar suara karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan bisa bertampung dalam misi perusahaan. Kedua, poin eksternal. Di sini dijelaskan bahwa perusahaan seringkali menyewa profesional atau konsultan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus bayar orang luar mahal-mahal kalau kita punya tim sendiri? Jawabannya adalah objektivitas. Pihak internal seringkali terjebak dalam bias atau zona nyaman. Kita butuh pihak eksternal untuk memberikan perspektif pasar yang jujur, data kompetitor yang akurat, dan menantang asumsi-asumsi kita yang mungkin sudah usang. Contohnya, perusahaan besar sering menyewa firma konsultan strategi seperti McKinsey atau BCG untuk dikte, tapi untuk memvalidasi apakah visi mereka masih relevan dengan tren masa depan tahun 2030 nanti. Jadi kombinasi ideal dalam merumuskan visi misi adalah kekuatan internal membangun komitmen agar semua mau menjalankannya, sedangkan kekuatan eksternal membangun relevansi agar strateginya masuk akal di pasar. Tanpa internal kita kehilangan jiwa perusahaan, tanpa eksternal kita kehilangan arah dalam persaingan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, aku Putri Nabila dengan NPM C1B023015. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kriteria pernyataan visi dan misi yang baik dalam manajemen strategik. Dalam manajemen strategik, visi dan misi merupakan fondasi utama yang mengarahkan organisasi dalam menentukan tujuan jangka panjang, strategi, serta pengambilan keputusan. Jadi, kualitas visi dan misi sangat menentukan sejauh mana organisasi dapat bergerak secara efektif dan konsisten. Seperti pada slide ini, yang menampilkan kriteria visi di sisi sebelah kiri dan kriteria misi di sisi sebelah kanan. Mari kita bahas. Kita ke sisi sebelah kiri, yaitu kriteria visi yang baik. Visi menggambarkan cita-cita jangka panjang dan posisi ideal yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Karenanya, visi harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, clear atau jelas. Visi harus mudah dipahami oleh seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda. Kejelasan membantu organisasi menyatukan arah langkah jangka panjang. Yang kedua, futuristik atau berorientasi ke masa depan. Visi harus mencerminkan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga harus menggambarkan aspirasi besar yang membawa organisasi berkembang sesuai dinamika lingkungan bisnis. Lalu yang ketiga, itu concise atau ringkas. Visi yang baik biasanya terdiri dari 1 hingga 2 kalimat yang kuat, ringkas namun syarat makna, sehingga mudah diingat oleh semua pihak dalam organisasi. Yang keempat, unik atau unik. Visi harus mencerminkan diferensiasi organisasi dibandingkan pesaing. Keunikan ini penting untuk membangun identitas dan positioning dalam industri. Lalu yang kelima, inspiring atau menginspirasi. Visi harus mampu memotivasi karyawan, mendorong semangat, dan menumbuhkan rasa memiliki. Pernyataan harus bernada positif dan menumbuhkan harapan. Kemudian kita bahas ke sisi sebelah kanan, yaitu kriteria misi yang baik. Misi menjelaskan tujuan dasar organisasi, alasan organisasi berdiri, dan bagaimana organisasi menjalankan aktivitasnya untuk mencapai visi. Kriteria misi yang baik antara lain, yang pertama, spesifik. Misi harus menjelaskan secara tepat apa yang dilakukan organisasi, siapa targetnya, dan nilai apa yang ditawarkan.
Lalu yang kedua, measurable atau terukur. Meskipun misi lebih strategis daripada operasional, pernyataannya harus memungkinkan dilakukan evaluasi atas pencapaian. Lalu yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Misi harus realistis, sesuai kapasitas dan sumber daya organisasi, sehingga dapat diwujudkan dalam kegiatan nyata. Yang keempat, reachable atau dapat ditempuh. Misi harus sesuai dengan kemampuan operasional organisasi atau dapat dicapai melalui strategi yang logis dan praktis. Lalu yang kelima, time frame atau berjangka waktu. Misi harus relevan dengan periode tertentu, meskipun tidak menuliskan batas waktu secara eksplisit. Artinya, misi harus sesuai dengan dinamika yang dihadapi organisasi pada fase strategis tertentu. Lalu yang keenam, attract customer atau menarik pelanggan. Misi perlu menunjukkan nilai yang diberikan kepada pelanggan sehingga dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dan membangun loyalitas. Lalu yang ketujuh, broad in scope atau cakupannya luas. Misi tidak boleh terlalu sempit atau membatasi perkembangan, harus memungkinkan perusahaan berinovasi dan berkembang tanpa keluar dari identitasnya. Lalu yang kedelapan, concise atau ringkas. Sama seperti visi, misi harus disampaikan dengan kalimat yang sederhana dan tidak bertele-tele, dan harus menyampaikan tujuan inti organisasi. Lalu yang kesembilan, reconciliatory atau menyatukan perbedaan. Misi harus mampu menyatukan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, manajemen, pemilik, dan pelanggan. Tujuannya agar organisasi bergerak dengan tujuan yang sama. Jadi, visi dan misi yang baik menjadi kompas strategis bagi organisasi. Tanpa visi dan misi yang jelas, organisasi akan sulit dalam menentukan strategi jangka panjang, menyelaraskan tindakan antar bagian, membangun budaya organisasi yang kuat, dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu merumuskan visi dan misi yang memenuhi kriteria tersebut, agar strategi yang disusun dapat berkelanjutan serta relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, kenalin, aku Cita Valyasa. Setelah kita membahas materi mengenai kriteria visi dan misi yang baik, selanjutnya kita akan membahas komponen pernyataan pada misi. Dalam manajemen strategik, sebuah pernyataan misi bukan hanya sekedar kalimat indah di buku kantor. Justru, misi adalah alasan keberadaan sebuah organisasi. Menurut pakar manajemen Fred R. David, pernyataan misi yang komprehensif itu harus mencakup 9 komponen kunci. Apa saja 9 komponen itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelanggan. Komponen ini menjelaskan secara spesifik siapa target audiens atau konsumen yang dilayani oleh perusahaan tersebut. Kedua, produk atau jasa. Di sini, perusahaan harus menyatakan dengan jelas nilai utama dari barang atau layanan yang mereka tawarkan kepada pasar. Ketiga, pasar. Pasar ini berkaitan dengan wilayah geografis. Apakah perusahaan beroperasi di tingkat lokal, nasional, atau bersaing secara global? Keempat, teknologi. Komponen ini menunjukkan apakah perusahaan menggunakan teknologi terbaru sebagai basis operasional dan keunggulan kompetitifnya. Kelima, filosofi. Filosofi ini adalah nilai-nilai dasar, etika, dan kepercayaan yang menjadi fondasi budaya kerja di dalam sebuah organisasi. Keenam, kepedulian terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan laba. Pernyataan misi harus mencerminkan ambisi perusahaan untuk terus tumbuh secara finansial dan menjaga profitabilitas jangka panjang. Ketujuh, konsep diri. Disinilah perusahaan menampilkan ciri khas dan kelebihan yang membuatnya berbeda dari para pesaingnya. Kedelapan, kepedulian terhadap citra publik. Komponen ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta citra yang ingin dibangun di mata publik. Terakhir, yang paling penting adalah kepedulian terhadap karyawan. Komponen ini menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset berharga yang perlu dikembangkan dan diperhatikan kesejahteraannya. Nah, dengan memenuhi ke-9 komponen tersebut, sebuah perusahaan akan memiliki arah yang jelas dan kuat dalam menghadapi persaingan bisnis. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami pentingnya elemen-elemen dalam sebuah misi organisasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Firman Effendi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peran dan pentingnya atau manfaat pernyataan visi dan misi bagi perusahaan.
Dalam sebuah perusahaan, visi dan misi merupakan dasar utama dalam menentukan arah strategis jangka panjang. Visi mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai perusahaan di masa depan, sedangkan misi menjelaskan kegiatan utama, nilai, serta peran perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Visi dan misi yang jelas membantu seluruh elemen perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan, untuk memahami tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang sama, setiap keputusan dan aktivitas operasional dapat diselaraskan dengan arah strategis perusahaan. Selain itu, visi dan misi menjadi acuan dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti perusahaan. Sedangkan faktor eksternal mencakup persaingan, peluang pasar, serta perubahan lingkungan bisnis. Analisis ini sangat penting dalam perumusan strategi perusahaan. Visi dan misi juga berperan dalam pengalokasian sumber daya perusahaan secara strategis agar lebih efektif dan efisien. Hai teman-teman manajemen D, di sini giliran Merly yang bakal ngejelasin kepada kalian. Jangan ngantuk ya, karena ini adalah sesi penjelasan terakhir dari kelompok kami. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, mulai dari konsep dasarnya, kriteria pernyataannya, komponen pernyataan misi, dan pentingnya suatu manfaat pernyataan visi dan misi. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu penerapan atau menganalisis visi dan misi di sebuah perusahaan nyata, yaitu yang ada di dekat kita adalah perusahaan BNI. Nah, di sini kita akan melakukan analisa terhadap misi perusahaan BNI berdasarkan 9 komponen pernyataan misi yang sudah teman kita jelaskan tadi. Di dalam komponen pernyataan misi tadi, ada pelanggan, produk atau jasa, pasar, teknologi, filosofi, kepedulian terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan dan laba, konsep diri, kepedulian terhadap citra publik, dan kepedulian terhadap karyawan. Di dalam perusahaan BNI ini sendiri, dia mempunyai visi dan misi yang sudah selaras dengan beberapa komponen pernyataan tadi. Yang dimana visi dari perusahaan BNI ini sendiri itu adalah untuk menjadikan lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian apa saja misi dari perusahaan BNI? Misi dari perusahaan BNI ini ada 6. Yang pertama itu adalah memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Nah, yang kedua itu adalah memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, untuk menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Misi yang kelima itu adalah untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Misi terakhir dari perusahaan BNI ini adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Oke teman-teman, kita sudah selesai membedah misi Bank BNI berdasarkan teori manajemen strategis. Dan kita sudah bisa menjawab pertanyaan apa itu bisnis melalui 9 komponen penting yang sudah kita pahami tadi. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana cara BNI itu mengimplementasikan 9 komponen pernyataan yang penting tadi secara menyeluruh. Mulai dari komponen pernyataan penting yang pertama adalah pelanggan. Nah, di dalam misi BNI itu tadi, pelanggan ini terdapat pada poin misi nomor 1 yang menyatakan kata kepada seluruh nasabah. Nah, penjelasan misi ini secara eksplisit menetapkan siapa target utama mereka, yang dimana bukan hanya sekedar masyarakat umum, tetapi nasabah yang diposisikan sebagai mitra bisnis utama. Komponen pernyataan penting yang kedua itu adalah produk atau jasa. Nah, di dalam misi BNI itu tadi, produk atau jasa itu terdapat pada poin nomor 1 juga, yaitu dari kalimat layanan prima dan solusi digital. Maka penjelasan dari misi itu sendiri, bahwa BNI ini dia mendefinisikan apa yang mereka tawarkan. Di era modern ini, mereka menekankan bahwa produk jasa keuangan mereka kini berbasis digital dan pelayanan yang unggul. Komponen pernyataan penting yang ketiga itu adalah pasar. Di dalam misi BNI itu tadi, pasar ini dia terdapat pada nomor 2, yang dimana dari kalimat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Nah, penjelasannya itu adalah komponen pasar menjawab di mana perusahaan bersaing.
Maka BNI ini dia menegaskan bahwa wilayah operasional mereka itu tidak hanya di Indonesia, tapi sudah merambah ke kancah global atau internasional. Komponen pernyataan penting yang keempat itu adalah teknologi, yang dimana di dalam misi BNI itu tadi, teknologi ini dia terdapat pada poin nomor 1, yaitu dengan kalimat solusi digital. Maka penjelasan dari BNI ini dia menunjukkan komitmennya untuk tetap relevan secara teknologi. Komponen pernyataan yang kelima itu adalah fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Nah, di dalam misi BNI itu tadi, komponen ini dia terdapat pada poin nomor 3, yaitu dengan kalimat meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Maka penjelasannya itu adalah komponen ini dia menunjukkan komitmen keuangan dengan menjanjikan nilai investasi yang unggul. BNI itu berkomitmen untuk tetap menguntungkan ataupun laba dan tumbuh secara berkelanjutan. Komponen pernyataan yang keenam itu adalah filosofi. Dalam misi BNI tadi, filosofi ini dia terdapat pada poin nomor 6 dengan kalimat pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Penjelasannya itu adalah nilai-nilai dasar dan etika perusahaan. BNI ini dia menyatakan bahwa cara mereka berbisnis didasarkan pada prinsip kepatuhan dan integritas yang tinggi. Komponen pernyataan penting yang ketujuh itu adalah konsep diri, yang dimana di dalam misi BNI itu tadi, konsep diri ini dia terdapat pada misi nomor 1, yang dimana kalimatnya itu adalah selaku mitra bisnis pilihan utama. Maka penjelasannya itu adalah komponen ini dia menjelaskan keunggulan kompetitif atau apa yang membedakan BNI dari bank yang lain. Mereka ingin dikenal bukan sekedar sebagai bank, tetapi sebagai pilihan utama nasabah. Komponen pernyataan penting yang ke-8 itu adalah kepedulian terhadap citra publik. Nah, di dalam misi BNI itu tadi, kepedulian terhadap citra publik ini dia terdapat pada misi nomor 5 dengan kalimat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Maka penjelasannya itu adalah menunjukkan respon perusahaan terhadap isu sosial dan lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah kepedulian terhadap karyawan. Nah, komponen ini dia terdapat pada misi poin nomor 4 dengan kalimat menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya. Maka penjelasannya itu adalah BNI ini dia mengakui bahwa aset terpenting adalah sumber daya manusia. Mereka berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang mendukung prestasi dan kesejahteraan karyawan. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil analisis Bank BNI ini itu sudah sangat ideal. Namun mereka berhasil menyelaraskan antara kepentingan bisnis seperti laba, pasar, teknologi dengan kepentingan kemanusiaan seperti karyawan, masyarakat, dan nasabah. Maka hal inilah yang membuat BNI itu menjadi lembaga keuangan yang kokoh dan berkelanjutan. Saya Merly, saya ucapkan terima kasih.